untuk kegiatan saya pada kegiatan PGP saya pada modul 1.4. Hari ini saya akan mensosialisasikan penerapan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah bersama rekan guru dan pendidik di Sekolah Dasar 065 Awak. Pada hari ini Senin 19 Agustus 2024 oleh saya sendiri Maria Kasilana Nastri SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Sika. Yang pertamanya saya minta maaf, saya tidak memberitahukan kepada teman-teman, tapi saya melalui teman guru. Terus untuk kepala sekolah saya tidak bisa menghubungi beliau karena nomor yang ada di HP itu sudah terhapus. Sehingga pada hari ini saya datang dalam keadaan tiba-tiba. Tapi terima kasih karena teman-teman sudah memberikan waktu untuk saya. Saya akan melanjutkan. Pada hari ini saya akan mensosialisasikan tentang penerapan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah. Tugas saya pada hari ini masuk ke modul 1.4H itu tentang demonstrasi kontekstual budaya positif. Di sini kita akan belajar banyak tentang bagaimana penerapan segitiga restitusi di kelas dan di sekolah kita. Bersama Ibu fasilitator saya, Ibu Yana Fansita Taupan, SPD NPD, CGP saya sendiri, Maria Kasilana Nastri SPD, dan Ibu pengajar praktik saya, Elizabeth Lodang SPD. Yang pertama tentang penerapan segitiga restitusi di kelas. Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini kita akan memperbaiki kesalahan siswa. Selama ini yang kita buat di kelas itu, kalau siswa melakukan kesalahan, kita langsung membentak atau menghukum siswa. Itu yang selalu kita buat. Dan itu kita tidak bisa membohongi kita punya diri sendiri sebagai guru. Pada saat saya belajar pada PGP, saya mendapatkan ilmu baru bahwa kita harus membuat siswa seperti apa supaya siswa itu merasa memiliki guru. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Orang di sini adalah kita sebagai guru. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain di saat mereka membuat kesalahan. Restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Tujuan kedepannya itu seperti apa saat mereka membuat kesalahan. Disiplin positif dan memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Di sini kita akan belajar lebih banyak dan kita akan bisa menerapkan di dalam kita punya kelas atau sekolah. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Setelah murid melakukan kesalahan, murid juga harus bisa menyadarkan diri bahwa apa yang mereka buat itu adalah salah. Bagaimana cara kita guru untuk menuntun mereka menuju ke perbaikan itu. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Hubungan di sini yang dimaksudkan adalah antara teman dengan teman yang mereka lakukan kesalahan itu, atau antara siswa itu sendiri dengan guru. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 7, restitusi itu menguatkan. 8, restitusi fokus pada solusi. Dan 9, restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Ada 3 tahapan segitiga restitusi yang kita akan belajar di kelas nanti. Yang pertama, kita menstabilkan identitas.
saat mana kita harus mengungkapkan kalimat ini untuk memperbaiki siswa yang berbuat salah. Yang pertama, bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak kalau sudah merasa bersalah, dia akan terkurung terus. Apalagi kalau guru membentak atau sampai dengan memukul. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Ada anak yang melakukan kesalahan hanya untuk mencari perhatian dari guru. Mungkin kasih sayang dari rumah itu berkurang, sehingga mereka datang ke sekolah itu, mereka buat ulah di sekolah supaya diperhatikan oleh guru. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal sampai kapanpun. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini yang dipakai untuk menstabilkan identitas anak itu pada saat selama ini kita buat, tetapi kita tidak sadar bahwa kita sudah buat tahapan segitiga restitusi ini dalam kelas. Yang pertama, kita akan mengungkapkan kalimat ini kepada anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Itu yang harus kita ungkapkan. Tidak boleh kita langsung membentak atau menghukum mereka. Atau kita ungkapkan kepada anak itu, Adel, tidak ada manusia yang sempurna sehingga berbuat kesalahan itu tidak apa-apa. Itu kalimat-kalimat. Saya juga atau ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dapat berkumpul di tempat ini dan bisa mendukung saya pada kegiatan PGP saya pada hari ini. Pada hari ini saya akan mensosialisasikan penerapan budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah bersama rekan guru dan teknik di Sekolah Dasar Negeri Pahit, Selasa 20 Agustus tahun 2024. Oleh saya sendiri, Maria Eka Siwana Mastin, SPD, CDP Angkatan ke-11 Kabupaten Sika. Pada hari ini, saya akan mensosialisasikan modul 1.4 tentang budaya positif dengan Ibu Fasilitator saya, Ibu Yana Fasita Ketawapan, SPD MPD, dan Ibu pengajar praktek saya, Elizabeth Todang SPD. Yang pertama, tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang restitusi ini. Ini kemungkinan kita sudah lakukan di dalam kelas tetapi belum sempurna. Sebentar kita akan melihat 3 langkah restitusi yang harus kita lakukan setelah murid membuat kesalahan. Kita guru tidak boleh membentak anak. Itu hanya untuk menuntut, bukan untuk menuntut apa yang kita inginkan. Itu yang saya belajar selama saya menjalani PGP. Di bawah
supaya ada kebaikan untuk pribadi mereka. Yang kedua, restitusi juga untuk memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi fokus pada karakter siswa dan bukan tindakan siswa. 7. Restitusi itu menguatkan siswa. 7. Restitusi itu fokus pada solusi untuk memecahkan masalah. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya atau dirinya sendiri. Next. Sekarang kita mengenal 3 tahapan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kadang anak berbuat kesalahan, kita dulu langsung membentak, langsung mengatakan bahwa anak itu salah. Selama ini yang kita lakukan, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian. Ada anak yang melanggar peraturan itu hanya karena mencari perhatian. Adalah anak yang sedang mengalami kegagalan, baik itu kegagalan dari dalam rumah tangga, dari dalam pribadinya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Apalagi kalau kita membentak anak, pasti dia akan tetap tidak berubah. Kalau kita ingin menjadi reseptif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat ini. Ini yang harus kita buat pada tahapan pertama, menstabilkan identitas anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak, karena itu adalah hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang harus kita ucapkan kepada anak. Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu kita sendiri tertarik mencari siapa yang salah. Tidak. Tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Kalau anak merasa terganggu oleh teman-teman lain atau apa, kita tidak boleh datang salah. Tetapi kita harus bilang, engkau juga merasa begitu. Seandainya ibu juga berada di posisi seperti Anda, berarti pasti ibu juga merasakan hal itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalimat-kalimat itu yang kita harus ucapkan kepada anak untuk menstabilkan dirinya pribadi, supaya dia jangan merasa tertekan di dalam kelas atau di dalam lingkungan sekolah itu pada saat dia berbuat kesalahan. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang harus kita ucapkan pada saat itu? Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar
terlambat. Terus, Forlan tahu keyakinan kelas yang kita sepakati itu apa? Hah? Disiplin. Iya, disiplin waktu keyakinan kelas itu. Datang tepat waktu, berpakaian yang rapi, ya toh? Tidak boleh makan di dalam kelas. Itu adalah kita punya keyakinan kelas yang kita buat. Terus kalau Forlan datang terlambat itu Forlan melanggar keyakinan kelas atau tidak? Hah? Forlan melanggar atau tidak? Melanggar. Perbuatan baik atau tidak itu? Tidak. Menurut Forlan, keyakinan kelas apa yang Forlan melanggar? Disiplin. Oh iya, disiplin waktu. Menurut Forlan, disiplin itu penting atau tidak? Penting. Mengapa penting? Supaya Forlan terima pelajaran dengan baik. Iya. Menurut Forlan benar. Disiplin itu penting. Ya toh, disiplin waktu itu penting. Forlan besok datang telat lagi atau tidak? Tidak boleh lagi ya. Malah tidur cepat. Besok pagi bangun cepat. Makan juga cepat. Tidak boleh makan jam 7 lagi. Makannya itu cepat. Suruh mama siapkan makanan itu cepat supaya Forlan datangnya lebih cepat lagi ya. Terus berikut lagi ibu tanya. Forlan nanti 2 hari lagi Forlan datang telat atau tidak? Tidak boleh lagi ya. Karena ada sanksinya kita Kita harus mentaati kita punya keyakinan kelas yaitu disiplin waktu Forlan ya. Sekarang Forlan pulang dan berubah, tidak boleh lagi datang terlambat ya. Sekian dan terima kasih Forlan.